Jadi benar-benar coffeeseeds.id itu bermulai sebagai side hustle ya. Sebetulnya dibikin usaha karena terlalu suka mengerjakan itu sebagai hobi, kenapa nggak sekalian aja bikin uang sebetulnya dan itu. Iya, Um, iya idenya gitu. Hi, I'm Tanya, and you're listening to the Janda Bajanda podcast. Welcome to the show. For today's episode on Women on Money series, we have a very special guest, a woman who started a coffee business with her best friend who was passionate about coffee. Unfortunately, 1 year after they started that business, the best friend passed away. So, this is a particularly inspiring story for my listeners, and I wanted to share it because I want you, my listeners, if you have a passion within you, go ahead and get it. If you have something that you still want to do, go ahead and get it. Okay, life is too short. And for our guest, she courageously continued on with the business long after her partner passed away. Before I let her speak, though, I would like to ask you, my dear listeners, to subscribe, like, comment, DM, message me what you'd like to hear more of. And now, without further ado, I present to you Daisy Rina of coffeeseats.id. Rina yang partnernya Mbak Desi itu bersemangat untuk menciptakan minum kopi, bikin kopi, ngomong mengenai kopi sampai akhirnya sama Mbak Desi dibilang lu jualan kopi aja deh. Akhirnya mereka berdua menjajaki itu. Dan tadi Mbak ceritanya bagus banget bahwa yang partner Mbak yang Rina satunya lagi itu bahwa dia sampai belajar dan tapi lucunya berdua ya untuk sampai traveling ke coffee plantation segala macam. Mbak, Iya, iya, saya iya. kalau dan terusnya yang Mbak cerita tadi, terima kasih udah sharing bahwa sayangnya partner Mbak itu meninggal dunia karena sakit. Tapi senang ya artinya dengar Yes. bahwa dia di eh, tahun-tahun terakhirnya mengerjakan sesuatu dengan full, mengerjakan sesuatu yang dia passionate. Ya, itu kan alhamdulillah ya, Mbak, Yes. ya. Yes, Kan yes, kadang benar. Aduh, aku kadang orang juga. ada yang nggak kesampean. Betul. Jadi kalau Dan dengernya kayak aku, begitu, itu kayaknya hikmah banget itu. iya, jadi walaupun sedih ya, saya sedih dan dia kan punya adik yang umur kita sama-sama lah gitu ya. Terus kita bilang, Mmm, iya, she has a good life ya, artinya umurnya nggak panjang gitu ya. Tapi at mhm, at the end apa ya, Tuhan tuh kasih tahun terakhir dia. Jadi saya mulai kan tahun 2017 akhir gitu ya. Dia meninggal 2018 akhir gitu kan. Jadi emang mmm, setahun, tapi dari 2017 itu kan dia in between job tuh. Dia dia mmm, sempat berhenti di 2017, terus makanya di dalam in between itu ya kalau aku boleh cerita sedikit mengenai sahabatku yang sebenarnya her passionate. Aku tuh passionnya bukan coffee, to be honest at mmm, awalnya ya. Jadi nanti ada cerita setelahnya. Tapi di masa-masa yang dia lagi mau terakhir itu kan kita nggak pernah tahu umur kita ya. Dia ngerjain mmm, hobinya, dia suka lari, dia suka aquatic, terus coffee gitu kan. Dan aku merasa beruntung karena kita udah bersahabat more than 20 years gitu ya. I just love to apa ya to bukannya help ya, tapi waktu dia bilang mau bikin kopi, mendampingi dia dan aku fully back up dia, habis-habisan. Karena dia mmm, bilang aku partner, jadi aku kan emang benar dia pinter gitu, dia tahu aku. Once aku commit, I just do it. I do my best gitu untuk support dia. mmm, Jadi yang warawiri yang ya makanya agak ngerjain semua di luar bikin coffee karena dia kan kerja lagi habis itu tuh dari 2018 awal tuh dia dapat tawaran kerja lagi dan aku bilang ya udah go ahead aku yang backup semua deh kecuali ke satu aku bilang kalau kita lagi ada event karena kita tuh sebenarnya for event coffee for event not even for retail awalnya retail itu cuma test market kan jadi aku bilang syaratnya satu, kamu mesti ada on the spot at the D-Day aja, aku bilang. Karena aku bukan mmm, orang yang operation dan produk gitu kan. Yang di luar itu aku kerjain, mau purchasing, mau marketing, finance, whatever deh. Treasurernya juga aku.
sometimes waktu on the spot kita jadi dia barista, kita kan pasti ada barista cadangan dong, maksudnya dia nggak sendiri dong, masa kalau di event gede yang 200 cups bisa gitu kan nggak mungkin dia sendiri kan, jadi ada asisten, either dia yang itu atau barista yang asistennya. Kita menjadi benar-benar karena hobi ya udah kerjain dengan seneng gitu. Jadi tadi aku itu cuma tadi Tania bilang dia mengerjakan apa yang dia suka di saat terakhir itu, aku merasa aduh untung aku bagian dari itu gitu dia, itu karena kita sahabatan. Ikhlas jadinya, dan Yes. selain ikhlas maksimum juga, Ya, full effort jadinya, nggak ada yang, ngutang dalam arti, "Aduh kesian ya waktu dia lagi ada dia minta gue nolongin, gue nggak nolongin." iya, Nggak ada itu. Itu alhamdulillah. udah semuanya itu udah lunas, bener, udah beres. Iya, Ya. alhamdulillah sih aku juga. Iya sih. So jadi sekarang, jadi kalau maaf ya, saya boleh potong ya. Dengar ceritanya Mbak ini ibaratnya seperti kayak relationship yang ibaratnya kayak seperti kayak marriage ya sebetulnya. Marriage yang karena saling melengkapi. Jadi Ya, dalam arti ada satu yang passionate dalam sesuatu hal, ya almarhumah itu passionate dalam kopi, tapi Mbak Desinya memberikan framework, memberikan engine untuk bisa ini berjalan gitu loh. Jadi what a beautiful partnership. Jadi kalau seandainya kehilangan seorang partner seperti itu, mitra seperti itu, ya memang itu luka yang bisa dirasakan. Saya juga dengar ceritanya, saya fully understand that loss. terima kasih ya. Aku jadi juga inget apa maksudnya ya. Ya itu memang masa-masa yang berat juga buat saya ya waktu Hmm, kehilangan, ya, she's not just a partner gitu kan, dia my ya best sahabat. ya, ya aku bisa bilang is a kind of apa ya, orang yang generous, orang yang baik hati gitu, dan itu terbukti waktu Mm-mm. pada saat terakhirnya gitu, bagaimana teman-temannya juga di samping shock karena sakitnya nggak lama gitu ya, tapi juga menunjukkan duka cita yang dalam lah. Jadi sebenarnya I'm not Hmm. the only one yang feel apa ya, berduka gitu ya, tapi juga Hmm. teman-teman yang bisa ya, ya she's a good person lah gitu ya, a good friend. Disayang dan dirindukan sama banyak orang gitu Mbak ya. Iya. Dan yang kedengarannya menyenangkan karena Mbak kan senang mengerjakannya untuk event yang sekarang dengan adanya pandemi menguap ya, Iya, kesempatan betul untuk banget. event. Bener-bener, Event-nya aja udah nggak ada, apalagi jualan yes. kopi di event. Iya, karena dulu, karena gini, boleh aku cerita sedikit konsepnya kita tuh memang kan dulu udah jamur ya, Tania ya, Hmm. coffee itu kan coffee shop di mana-mana, di tiap pojokan ada coffee shop gitu kan, kita sadar banget waktu Hmm. mulai. Nah ini kan karena hobi, sampai pernah teman saya yang belakangan tahu sampai dia bilang, ngapain sih kamu masuk kopi, kan udah terlalu jenuh gitu kan, crowded banget sih pemain, dan pemainnya tuh dari mulai anak milenial yang muda-muda energik gitu, sampai yang brand besar gitu kan, yang dari luar juga. Sebenarnya itu makanya aku bilang itu dasarnya passion, jadi hobi gitu kan. Tapi waktu ngeliat dia serius gitu, kenapa nggak kita coba gitu kan? Dan saya kan ada sedikit bakat, bukan bakat ya, mungkin karena itu ada juga di DNA sedikit marketing gitu. Jadi, ayo deh coba deh kita tes marketnya. Kira-kira kopi kamu diterima nggak? Kamu pilih mana kopi yang kamu mau present ke customer kamu dengan teman-teman dulu, dan tentunya orang kalau cuma coba sekali dikasih tester, oke enak-enak. Tapi kalau orang datang membeli dan repeat buyer gitu ya kan, itu berarti memang kopinya beneran enak untuk dia, paling nggak untuk selera taste dia gitu kan. Itu yang menyenangkan. Ada customer, ada Ada, clients, jadi artinya ada orang yang ya, maksudnya jadi untuk dibilang market-nya sudah saturated, tapi karena menggunakan testing ya, itu yang sebetulnya ini pinter sekali dari Mbak Desi, adalah Mbak Desi kirim samples, yes. untuk ke teman-teman untuk mencoba, dan mereka kemudian bukan hanya cuman sekali aja mereka nggak beli, tapi mereka kembali dan akhirnya mereka membeli. Artinya memang ada demand untuk yang, Mbak Desi dan almarhumah Mbak Rina jual. Ya kan dari coffeeseeds.id ini ada sesuatu yang mereka, maukan gitu. Nah,
Ini untuk brandingnya sendiri coffeeseeds.id namanya bagus sekali. Itu ide siapa, Mbak? Nah, itulah lucunya ya, itu karena saling melengkapi. Jadi namanya almarhum Rina itu kan taunya kopi, bikin kopi. Tapi tuh dia kayak gini loh, waktu kita mau ke pabrik, terus terang itu kan belum ada itu si mesin, belum ada karena kita kan lagi research kecil-kecilan lah gitu ya. Terus saya bilang, kalau kamu ini kan perkebunan besar, BUMN lagi, dapat dapat karena diundang oleh salah satu ya yang di sana Hmm. petingginya lah gitu ya, karena dia teman dari almarhum juga waktu kuliah. Terus saya bilang, kalau kita ke kebun petani beda ya, ini kan BUMN gitu, masa nggak punya nama, masa kita mau datang ini Desi, ini Rina gitu kan. Just aku dasar orang yang ngantor gitu ya, maksudnya kan aku biasa paling kan kita kasih kartu nama, memperkenalkan diri gitu, walaupun itu cuma hobi. Jadi saya sama Rina bilang gini, udah deh kita bikin itu deh, apa ya namanya, kartu nama lah gitu ya. Terus apa dong namanya gitu kan, ada macam-macam nama. Dia lihat, saya tuh juga sebenarnya ya itulah ya, sebenarnya to be honest aku nggak punya ide apa ya namanya, masa mau bikin nama Rina Coffee atau apa gitu kan, nggak kepikir gitu. Saya cuman tahu itu kan, kalau dari cerita dia Rina itu, kopi itu from beans to cup gitu kan, dari biji kopi jadi coffee gitu kan, yang udah diminum, udah itu kan udah, apa sih, kalau istilahnya itu dari upstream to downstream gitu kan. Makanya kita belajar riset segala macam itu kan ke perkebunan kopi. Jadi saya bilang kalau coffee bean udah ada nama coffee bean. Kan nggak lucu ya, coffee bean yang gede lagi nama dari luar. Ya udah deh, itu kan biji coffee seeds. Jadi juga benih kan gitu ya. Ini kan mulai menanam benih. Kita belum dua-duanya orang korporasi yang nggak pernah jadi bisnis woman atau gitu ya. Ini benar-benar bisnis pertama saya gitu kan. Dia juga gitu. Kita dulu pernah lah uh, uh, pernah bercita-cita one day if we have to retire itu kan mesti ngerjain sesuatu, nggak bisa dong diem-diem aja. Nah ini mungkin caranya kita untuk mulai gitu, dari coffee seeds itu gitu. Jadi bikinlah kartu nama coffee seeds. Jadi to be honest, filosofinya tuh sebenarnya cuma mau bilang apa ya, ya benih itu kan mulai dari small apa ya kecil gitu terus tumbuh gitu ya. Itu aja sih kalau namanya. Saya juga terima kasih ya complimentary-nya. Iya, itu bagus namanya Coffee Seeds dan ceritanya di belakang itu lebih bagus lagi. Jadinya saya senang sekali untuk mengetahui itu. Jadi sekarang dengan almarhumah udah nggak ada, tapi dan juga events-events di mana biasanya coffeeseeds.id itu Ya. tampil. What's next? Apakah masih ada brand ini? Apakah ini akan berlanjut? Nah, iya. Itu memang pertanyaan besar, Wak. Jadi agak nyambung sedikit cerita setelah teman partner saya meninggal gitu ya. Saya masih shock, terus saya agak istilahnya orang bukan butung sih, tapi diem aja deh, saya lagi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Karena kan ini baru Nggak banget. pernah punya staff? Nggak Ya pernah punya punya. staff? Kita punya freelance barista. Itu aja sama ya Mhm. beberapa yang bantu kita lah. Tapi actually we do ourselves semuanya. A to Z-nya itu kita kerjain Mhm. sendiri. Jadi memang Mhm. kita kalau ada event kita pasti hire ya barista yang bantuin juga gitu kan. Tapi di luar itu karena hobi tadi mikirnya. Jadi kan teman saya masih kerja, saya juga masih kerjain yang lain. Jadi ya udah kita sesuaiin aja dengan pace-nya kita gitu loh. Jadi tadi sampai Daytime jobs-nya Mbak apa dengan almarhumah waktu itu pada saat itu apa daytime jobs-nya? hmm, sebenarnya gini ya, dia itu kan 9 to 5 terus Senin sampai ini ya, Dia sampai apa kerjanya? saya. Mbak almarhumah dan Mbak Desinya. Iya. Apakah Mbak Desi masih di banking masih Oh, waktu itu pada saya udah saat itu tahun enggak, tapi 2000? saya masih ada project. Jadi ada project yang temporary gitu kan. Kalau almarhum Hmm. masih kerja, masih di bank gitu loh waktu itu. Oh, masih di bank. Makanya Oke. jadi saya pembagi kalau job desk-nya dia itu memang lebih ke operational sama produk. Kalau saya di luar itu, Hmm. jadi marketingnya iya, finance-nya iya, tadi saya sebutkan kadang pembelian juga, purchasing segala macam deh gitu. Tapi kita sebenarnya
yang mana yang sempet aja gitu, karena kan lebih banyak waktunya saya yang lebih longgar gitu dibandingin teman saya. Jadi benar-benar coffeeseeds.id itu bermulai sebagai side hustle ya. Jadinya untuk sebagai additional itu sebagai sebetulnya dibikin usaha karena terlalu suka mengerjakan itu sebagai hobi, kenapa nggak sekalian aja bikin uang sebetulnya dan itu Iya, iya idenya gitu. Idenya gitu. Tapi juga karena kita masih, ya itulah mungkin bedanya dengan kalau benar-benar orang bisnis yang udah dari dulu. Kita kan orangnya biasa kantor ya, istilahnya apa yang jadi calculate risk-nya tuh sangat ini. Kan orang ada yang udah deh ini aja. Kita nggak sangat hati-hati. Jadi sampai waktu sebelum almarhum meninggal saya terusin sedikit tuh sebenarnya kita ada plan juga mau buka satu tempat. Udah kira-kira nih nanti mau hire orang, terus saya mungkin running, nanti dia bagi deh kerjanya gitu. Tapi itu kan belum kesampaian. Nah, tadi kalau balik ke pertanyaannya Tania ya mengenai apa? Sekarang kan what's next? saya waktu dia nggak ada tuh sempet post cukup lama lah. Jadi saya tuh hanya menerima apa permintaan dari kebetulan temen yang udah istilahnya fanatik sama kopi ini untuk acaranya dia open house atau acara dia waktu ponakan atau apa namanya buka put bersama gitu, terus ponakannya siraman gitu. Jadi kita emang kayak gitu Pak, private party gitu kan. Itu aja. Terus ada beberapa kali ikut bazar. Itu sangat tidak seperti semula gitu. Nah, terus tiba-tiba pandemi kan, udah pandemi gitu. Jadi saya tuh mikir makin saya juga apa ada sedikit apa ya, kalau tadi Tania bilang udah utangnya lunas, iya utangnya saya lunas dalam arti saya mendampingi almarhum sampai dia nggak ada pun saya support dia di coffee kan. Tapi saya tuh jadi punya gini, ini nama ini udah terlanjur saya bikin berdua, dia si benih ini si seeds-nya ini kan. Terus saya bilang gini, kayaknya saya masih sayang ini sama nama ini kalau hilang begitu aja kan. Apalagi udah didaftarin dan udah dapat dari apa Haki gitu ya. Jadi saya tuh berpikir ini nggak boleh hilang gitu aja deh. Paling nggak at least apa ya, saya coba lagi gitu kan. Nah, pas saya coba itu tapi pandemi gitu kan. Nah, tapi di pandemi ini saya juga ngelihat Tania kan bisa lihat tuh orang-orang tiba-tiba booming PO yang tadinya nggak masak aja jadi buka PO gitu kan. Dan saya berpikir loh, saya ini kan kopi saya ini udah dites gitu loh. Maksudnya kita di event, di hire oleh company gitu. Jadi berarti bukan ece-ece juga dong. Maksudnya pasti kan orang mau karena enak gitu kan. Maksudnya bukan buat jual kecap juga. Jadi ada gitu kan. Terus kenapa nggak saya terusin? Tapi saya masih bingung terus terang waktu itu. Gimana comeback itu to the market karena udah lama pause berbulan-bulan gitu kan. Nah, pas itu kebetulan ada teman saya yang sudah baking sebelumnya dan dia juga punya brand sendiri gitu kan. Dia juga home cooking. Kalau saya kan home brewing gitu kan. Dia home cooking. Terus saya coba tanya dia. Tahun lalu lah persisnya pas lebaran, after lebaran gitu saya lihat orang kok banyak sekali ya pandemi ini jualan-jualan. Dia juga udah terima order ya untuk dia lebih ke masak cooking kan. Jadi baking gitu. Terus saya bilang, gimana ya kalau kita coba join gitu. Karena kan kalau kopi aja kurang seru kali ya gitu ya. Emang banyak juga orang jual kopi aja. Tapi kita bikin deh kamu. Dia kuenya juga enak ya. For sure. Aku nggak mau juga partner. Terus masa co-branding lah nih kan judulnya. Terus nggak enak. Terus dia bilang, oh boleh aja. Tapi kamu ya PO-nya, project officer-nya. Karena aku kan udah punya ini sendiri. Dia bilang gitu. Oke, why not gitu kan? Aku yang memang usulnya dari inisiatifnya dari aku karena dia kan nggak punya ide itu dan dia sudah merasa cukup gitu kan. Jadi kita co-branding deh gitu. Dia tetap dengan nama dia, aku nggak perlu sebut namanya kan. Terus aku pakai nama Coffee Seed. Jangan aku ngikut nama dia atau itu kan kita sama-sama nih gitu. Balik lagi aku lebih senang kan kalau event kerjasama yang kolaborasi gini yang equal aja gitu kan sama-sama itu semua. Dan kebetulan waktu itu ada teman bikin virtual bazar. Coba gitu kan virtual bazar. Ya klaimnya ya virtual bazar pertama lah waktu itu awal September kalau nggak salah Agustus September lah mulai project itu. Ya udah kita coba 3 bulan gitu kan. Nah terus akhirnya ya
Saya coba gitu. Tapi memang, namanya, kalau kita lihat ya, saya juga jadi belajar nih sebenarnya Tania. Waktu saya lihat ternyata kalau istilah GoFood atau di WA Group kan suka tuh forward temen gitu ya, apa, PO gitu kan. Itu kayaknya lancar-lancar aja, maksudnya lancar tuh, baik-baik aja gitu tuh, ada aja yang mesen gitu kan. Nah, ternyata di virtual bazaar ini, itulah katanya customer experience itu penting. Jadi kalau orang kan udah terbiasa ya dalam berapa tahun ini GoFood gitu kan, terus pesen-pesen online lewat GoSend gitu kan, pesennya lewat itu GoMart apa. Tetapi saya nggak tahu kalau untuk virtual yang ada kan macam-macam, udah virtual run, pariwisata juga pakai gitu, virtual. Saya ngelihat tidak sebagus itu tuh biasa ya, saya nggak bukan mendiskreditkan, tapi ternyata dengan virtual bazaar itu lebih efektif nih Tania dengan promosi dari istilahnya kalau dulu mouth to mouth itu apa bukan dari mulut ke mulut ya apa dari WA group gitu ya. Referrals, iya, Yes, referrals. referrals, Yes. Nah, jadi aku tuh jadi pikir ya kita tetap jalanin itu co-branding selama 3 bulan itu gitu ya, tapi nggak nerusin dengan virtual bazaar. Itu salah satu. Tadi kan Tania tanya apa sih what next gitu. Memang saya lagi pikirin gitu, walaupun mungkin nggak karena pandemi ini saya juga sangat ini pikir yang ada aja tutup gitu kan. Jadi saya juga nggak mau ambisius banget gitu loh untuk meneruskan apa bukan nggak nerusin tapi saya pingin memang nggak mati gitu aja brand ini dong kalau teman saya nggak ada terus itu. Tapi mencari caranya itu salah satunya dengan co-branding atau kolaborasi gitu lewat virtual itu saya lakukan gitu ya. Kepikiran juga sih nanti mungkin siap-siap kalau udah benar-benar bisa lebih apa ya ekspansi ya usaha lah gitu ya nantinya mungkin saya cari tempat lah gitu. Dulu udah di beberapa teman nawarin gitu, tapi ya saya nggak mau justru terus terang. Karena Mbak, kondisi. gimana dengan virtual shop? Jadinya mungkin buka toko di, Tokopedia atau, bikin di GoFood. Iya, mungkin nah itu lagi, mungkin itu di sayanya ya kebetulannya. Saya kan kalau Tokopedia itu sebenarnya bisa aja banyak saya lihat teman-teman juga lakukan gitu kan ya yang itu. Cuman saya itu mikirnya gini, apakah saya mesti standby? Waktu itu apa standby terus gitu kan, sementara saya kan ada kegiatan lain gitu ya yang saya kerjain. Makanya waktu itu pertimbangannya bahkan waktu almarhum ada kita sempat mikirin sih gitu, tapi karena masing-masing masih punya jadi ini hobi yang dijadiin bisnis, ada urusan yang beneran dikerjain, jadi kayak gitu kan. Nah, Mhm. pas sekarang pun saya tuh lebih seneng sistem PO aja gitu karena kalau di Tokopedia atau di GoFood itu menurut saya kita tuh at any time mesti ready kan untuk terima pesanan itu aja. Kalau di Tokopedia ya bisa pre-order, Mbak. Iya, Jadi artinya kan bisa ditulis di situ bahwa ini butuh waktu seminimum 1 hari atau 2 hari, itu iya, kan diatur. Kalau seandainya memang orang nyari dan kenal mengenai coffeeseeds.id artinya mereka tahu bahwa ini untuk, acara-acara event. Mungkin Mbak bisa jualannya bukannya per 1 piece, jadi iya, bukan jualan mengenai kayak eceran bener-bener, mungkin minimum ordernya 20 iya, cups, yes, jadi atau 50 cups. Jadi bahwa memang itu jelas bahwa ini untuk acara event, yes, atau hajatan lah sifatnya. iya, Nah, kalau itu kan sudah bagus sekali Mbak udah ngerjakan virtual bazaar. iya, Nah, kalau saya bilang sih ya dicari opportunities yang seperti itu lagi. Nah, untuk yang dengerin nih, siapa tahu ada yang punya catering makanan dan untuk melengkapi, Mbak ini service-nya daerah apa? Daerah Jakarta Selatan, Jakarta iya, Jakarta Timur, Jakarta lebih Barat, selatan. Saya di selatan. Jakarta Selatan. Oke, jadinya untuk listeners yang punya, businesses base-nya out of Jakarta Selatan, nah saya di DM aja untuk biar bisa atau coffeeseeds.id-nya langsung IG coffeeseeds.id Iya, langsung aja di DM kalau seandainya mau untuk kolaborasi dengan Mbak Desi. iya, Jadinya biar bisa, mmm, bergerak gini ya teman-teman dan followers, ini
luar biasa cerita ini. Jadi bukan saja saya tuh mengundang Mbak Desi hanya untuk tahu mengenai bagaimana caranya satu bisnis UKM itu bermula. Ini betul-betul cerita yang beautiful sekali karena ada partnership, ada friendship, passionate, jadi hobi bisnis, tapi juga ada skill dan know-how-nya. Di sini keahliannya Mbak Desi adalah dalam marketing, terus berpikir almarhumah partnernya meninggal, terus berpikir, "Oke, saya butuh partner baru." Tetap ada, semangat untuk melanjutkan ke depan. Memang ini semua bukan hal yang mudah, kita semua juga sedang mengalami hal-hal yang, banyak tantangan, tapi siapa tahu insya Allah ada sesuatu hal yang lebih besar di belakang ini semua. Jadi saya berikan semangat kepada Mbak Desi dan juga untuk yang lain yang dengerin. Waktu pertama kali kita ngobrol Mbak Desi bilang, "Aduh, saya ini brand-nya bukan brand besar." Tunggu dulu. Iya, Yang Mbak Desi ngomongin ini belum tentu orang lain punya dan belum tentu orang lain bisa. Ini pun udah suatu hal yang luar biasa, karena banyak orang lain yang ingin mengerjakan apa yang Mbak Desi kerjakan dengan almarhumah, tapi belum kesampaian. Bayangkan kalau kita ini seperti almarhumah, punya sesuatu yang kita ingin kerjakan, tapi kita tidak berani untuk mengerjakannya. Amat sangat disayangkan, kita ini punya hidup cuma sekali, satu kali. Jadi kalau seandainya emang ada sesuatu yang kita masih dalam diri kita, masih belum dikerjakan, cari tahu pertama apakah itu yang kita senang kerjakan dan bagaimana caranya untuk mewujudkan. Itu luar biasa sekali, butuh sangat banyak keberanian dan semangat, ya. Karena sekarang nih ceritanya saya mau nanya Mbak Rina, jadi Mbak Rina jadi semangat nih ya. Ini, Mbak Rina sendiri ambisinya sekarang sih. untuk 3 tahun apa nih? Untuk jadi punya toko sedikitnya ya, saya dengarnya kalau dari Mbak Rina Mbak Desi jadinya biar tidak pupus brand-nya dan juga kalau bisa mungkin punya toko yang benar-benar wujud toko ya. Ya mungkin itu kali ada yang mendengarkan, ada yang punya follower, punya space, punya sesuatu yang pengen diisi dengan, coffee shop, kontak coffeeseeds.id, sudah ada specialty-nya, udah ada track record history-nya dan, sesuatu hal yang baru bisa dicoba untuk suatu kemitraan yang baru. Jangan-jangan nanti banjir, DM, insya Allah ya. Iya. Iya, amin deh kalau kayak gitu. Terima kasih Mbak, loh. saya Iya, Tania, saya kata-katanya yang senang, bagus saya yang sekali, terima kasih. Sa encourage me, bener ya. Saya yang senang, itu kenapa saya tuh di Janda Bercanda itu ingin sekali bahwa, perempuan yang mendengarkan itu ada satu cerita-cerita inspirasi seperti ini. Mbak Desi kita keep singkat aja dulu. Terima kasih Thank so you. much Mbak Desi. Yes, Thank you thank so you. much, ya. Thank you having me, Tania.